فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Siapa yang tidak kesal sama pemimpin yang zalim? Siapa yang tidak benci kepada pemimpin yang zalim? Bukan artinya kita setuju kepada pemimpin yang zalim, tidak sama sekali. Bukan artinya kita mendukung kezaliman kita, tidak sama sekali. Tapi Nabi yang menyuruh untuk sabar, gimana? Ya. Nabi juga bersabda dalam riwayat Muslim, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir." Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, sabarlah. Perintah Nabi gimana? Ya. Ini akhlak Islam yang harus kita selalu ulang-ulang kepada masyarakat Indonesia ini. Untuk suka selalu apa? Sabar. Cuman masalahnya banyak masyarakat kita bakalan mencemooh, Pak. Enak bener. Ya. Sabar kan ada batasannya. Kita katakan ini sudah perintah Allah dan Rasul. Apakah dengan bersabar akan mengubah ya keadaan atau tidak? Setidaknya kita sudah mempraktekkan perintah Rasul, alhamdulillah. Dan kita pun mati di atas sunnah. Setidaknya itu. Ya. Kalaupun ternyata tidak ada perubahan, yang terpenting kita sudah menjalankan titah Allah dan Rasulnya. Dan kalau kita mati di atas perintah Allah dan Rasulnya, insyaallah husnul khatimah. Ya. Tapi kalau kita memberontak, jangan harap kita bisa mati husnul khatimah, Pak. Karena Nabi sebutkan dalam hadis, ya, bahwa orang yang tidak sabar menghadapi pemimpin zalim itu, Pak, ya, la yaridu alayyal haud. Dia tidak akan singgah di telaga haudku, kata Rasulullah. Ya. Tidak akan singgah di telaga haud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kita biarkan kezalimannya. Kalau kita punya kemampuan untuk menasihati, nasihati. Kalau kita punya kemampuan untuk memberikan masukan kepada mereka, lakukan. Tapi dengan cara yang lebih baik, yang lebih ahsan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sabda, Man arada an yunasih lidhi sultan fala yubdihi alaniyatan. Siapa yang ingin menasihati penguasa, jangan terang-terangan di depan umum. Wal ya'khudh biyadihi wal yakhlub bih. Ambil tangannya, nasihati dia secara rahasia. Fa in qabila, kalau dia menerima nasihatmu, ya alhamdulillah. Wa illa, jika dia tidak menerima nasihatmu, faqad addalladhi alaih, dia sudah melaksanakan tugas. Cuma masalahnya hadis ini juga berat, Pak. Banyak orang menolak hadis ini dengan perasaan, apa katanya, dinasihatin terang-terangan aja nggak mau denger, apalagi nasihatnya secara rahasia. Kita katakan, akhi, Nabi yang menyuruh, dan Nabi tidak mungkin berbicara dari hawa nafsu. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Muhammad berbicara dari hawa nafsu, akan tetapi ia adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Kalau itu sudah wahyu Allah, kewajiban kita apa dong? Sami'na wa ata'na, selesai. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kemudian Rasulullah bersabda, kita lanjutkan. Fa innahu man ya'ish minkum
Fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian nanti setelahku akan melihat perpecahan yang banyak. Rasulullah mengabarkan, Pak, bahwa nanti akan muncul perpecahan demi perpecahan. Dan ternyata benar. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah. Kulluhum fin nari illa wahidah." Umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Semua di neraka kecuali satu golongan. Para sahabat bertanya, siapa satu golongan yang selamat itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Al-jamaah. Siapa al-jamaah? Kata Rasulullah, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Yang aku dan para sahabatku di atasnya. Iya. Dan ternyata yang Rasulullah kabarkan benar, Pak. Umat Islam pecah. Perpecahan ya mulai terjadi, dan perpecahan yang paling dahsyat itu perpecahan dalam akidah. Perpecahan dalam apa? Dalam akidah. Munculnya Syiah, munculnya Khawarij, munculnya Qadariyah, munculnya ya Murji'ah, kemudian muncul Jabariyah, muncul lagi apa? Sufiyah, Mu'tazilah, terus ya kaum muslimin berpecah belah seperti apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa kok mereka bisa pecah, Pak? Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, ya, limadza takhtalifu hadhil ummah wa kitabuha wahidun wa nabiyuha wahidun wa qiblatuha wahidatun. Wahai Ibnu Abbas, kenapa umat Islam ini kok bisa pecah belah? Sementara kitab sucinya sama, satu. Nabinya satu. Kiblatnya satu. Kok bisa? Apa jawab Ibnu Abbas? Ya Amirul Mukminin, innal Qur'an unzila alaina fanaqra'uhu ya faqara'nahu wa fahimnah. Wahai Amirul Mukminin, Al-Qur'an turun kepada kita para sahabat, dan kita sudah membaca dan memahaminya langsung dari Rasulullah SAW. Wa sayakunu fihi likulli qaumin fihi ra'yun. Dan nanti setiap orang akan memahami Al-Quran dengan pemahaman sendiri. Fa idza kana likulli qaumin fihi ra'yun ikhtalafu. Kalau setiap orang itu memahaminya sendiri-sendiri masing-masing dengan pemahamannya, pasti berpecah belah. Wa idza ikhtalafu iqtatalu. Kalau mereka sudah berpecah belah, mereka akan berperang satu sama lainnya. Ini rupanya sebabnya, Pak, memahami Quran hadis sesuai dengan pemahaman masing-masing, tidak merujuk kepada generasi yang terbaik. Itu generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman, ini ya sebab yang pertama kenapa terjadi perpecahan dalam tubuh umat Islam, tidak mau merujuk pemahaman siapa? Para sahabat. Tidak mau merujuk pemahaman salafus saleh, generasi terbaik. Kenapa sih harus generasi sahabat, Pak? Karena Allah sudah memuji para sahabat. Rasulullah sudah memuji para sahabat. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, ashabi amanatun li ummati. Para sahabatku keamanan untuk umatku. Apa maksudnya para sahabat keamanan untuk umat Islam, Pak? Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan, artinya keamanan min jami'il bidah,
yaitu dari bid'ah dan penyimpangan. Lihat, Rasulullah SAW mengatakan para sahabatku itu keamanan untuk umatku, keamanan dari berbagai macam penyimpangan, kesesatan, kebid'ahan. Berarti kalau para sahabat itu jadi keamanan buat kita, itu menunjukkan bahwa kita harus merujuk para sahabat dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Iya. Cuman sebagian orang mengatakan, ngapain harus sahabat? Saya juga punya akal kok, punya otak kok, saya juga punya. Kita katakan, akhi, para sahabat itu langsung menyaksikan wahyu turun. Para sahabat itu langsung melihat Rasulullah SAW mempraktikkan Al-Quran. Para sahabat itu langsung melihat bagaimana Rasulullah SAW mengamalkannya dan mendengar langsung tafsir dari Rasulullah SAW. Dan Al-Quran turun dengan gaya bahasa para sahabat. Pasti mereka yang paling paham. Cuman ada orang berkata gini, Pak, berarti kalau kita ngikutin sahabat, hajinya pakai onta aja, nggak usah pakai kapal, nggak usah pakai pesawat. Kan di zaman sahabat nggak ada pesawat tuh, bid'ah tuh. Kita katakan justru pemahaman sahabat menunjukkan boleh hal-hal seperti itu, karena para sahabat memahami bahwa masalah dunia itu pada asalnya apa? Halal, boleh, gak masalah. Buktinya Umar bin Khattab, beliau membuat pos kilat. Pos kilat itu baru muncul di zaman Umar bin Khattab, Pak. Dengan cara apa? Beliau bikin pos setiap 3 mil. Setiap pos itu diisi kuda-kuda yang dikuruskan supaya kencang cara larinya. Maka kuda ini berlari ke pos yang kedua. Di pos yang kedua ganti kuda lagi yang baru. Terus yang tadinya 1 bulan cuma 3 hari. Nggak ada di zaman Rasul, tapi para sahabat mempraktikannya. Dan itu kan para sahabat menunjukkan masalah dunia itu pada asalnya apa? Halal. Dan itu cara beragamanya para sahabat. Yang kita ikuti cara beragamanya, Pak. Kaidah-kaidah yang mereka pahami langsung dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini sebab pertama kenapa umat Islam berpecah belah, tidak mau merujuk pemahaman para sahabat. Sebab yang kedua kenapa umat Islam berpecah belah, karena ngikutin hawa nafsu. Masing-masing beragamanya sesuai dengan selera sendiri-sendiri. Yang satu mengedepankan akalnya, yang satu mengedepankan pendapatnya, yang satu mengedepankan perasaannya, yang satu lebih mengedepankan adat istiadatnya, yang satu lebih mengagungkan nenek moyangnya, yang satu lebih mengedepankan kiainya, madhabnya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, padahal kewajiban kita taslim, dengan benar-benar taslim kepada Allah dan Rasulnya. Kita beragama bukan ngikutin hawa nafsu, Pak. Makanya Allah menganggap orang yang ngikutin hawa nafsu itu manusia tersesat di dunia, Pak. Paling tersesat sudah. Allah berfirman, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah." Siapakah orang yang paling sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa petunjuk dari Allah? Allah mengatakan pengikut hawa nafsu itu manusia paling sesat sudah. Apalagi kalau sampai hawa nafsunya itu dipertuhankan, Pak.
Kalaupun dia punya ilmu, tapi kalau hawa nafsunya menguasai, tetap aja bakalan sesat. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilm. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, dan Allah pun sesatkan ia di atas ilmu. Saudaraku seiman, makanya Pak, kalau kita tidak ingin tersesat Pak, kita beragama itu jangan ngikutin selera masing-masing, jangan ngikutin hawa nafsu. Kita kalau beragama itu ikuti Allah dan Rasul, ikuti wahyu sesuai yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah SAW. Sebab yang ketiga, kenapa umat Islam berpecah belah Pak? Fanatik golongan, fanatik kesukuan, fanatik madhab, fanatik organisasi. Pokoknya kalau tidak sesuai dengan madhab saya sesat. Ya. Kalau fanatik kita bukan kepada Allah dan Rasulnya, pasti tersesat. Kewajiban kita fanatik itu hanya kepada Allah dan Rasul, bukan kepada golongan, bukan kepada organisasi, bukan kepada yayasan, bukan kepada madhab kelompok tertentu, tidak. Makanya Allah mengatakan dalam surat Ar-Rum, ya, ayat 31-32, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kamu seperti orang musyrikin. Siapa mereka? Itu mereka yang memecah belah agama mereka menjadi berkelompok, bergolong-golong, dan setiap kelompok berbangga dengan yang ada pada kelompoknya. Tuh lihat, Nabi di sini Allah menyebutkan Pak, sebab kenapa mereka berpecah menjadi berkelompok-kelompok, karena mereka berbangga dengan yang ada pada kelompoknya, fanatik kepada golongan masing-masing, bukan kepada Allah dan Rasulnya. Ya pecah. Ya, seperti di negeri kita Pak, ada organisasi kelompok yang mengklaim bahwa kelompok kamilah yang pasti masuk surga, yang lain enggak. Iya. Akhal Islam, saudaraku seiman. Makanya akhi, ini sebab yang ketiga kenapa umat Islam berpecah belah. Sebab yang keempat kenapa umat Islam berpecah belah Pak, yaitu mengagungkan akal dan menjadikan akal lebih tinggi daripada dalil, sehingga menurut mereka parameter kebenaran itu katanya akal. Yang menurut akalnya sesuai dianggap itulah kebenaran, yang tidak sesuai dengan akal ditolak. Padahal Pak, dalam permasalahan agama banyak sekali perkara-perkara yang sulit dicerna oleh akal kita. Makanya Ali bin Abi Thalib berkata apa? Lau kana dinu birra'i lakana asfalal khuf aula bil masi min a'la. Kalaulah agama kita ini hanya berdasarkan akal, tentu bagian bawah khuf lebih layak diusap daripada bagian atasnya. Tapi aku justru melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atasnya saja, enggak bagian bawah. Kata Ali, ini enggak masuk di akal nih. Karena yang menyentuh, yang nginjek kotoran itu bagian bawah apa bagian atas Pak? Bawah. Tapi kok Rasulullah mengusapnya bagian apa? Bagian atas. Berarti itu kan menunjukkan bahwa agama kita itu bukan sebatas berdasarkan apa? Akal-akalan. Harus ngikutin wahyu. Tapi ketika akal itu dijadikan sebagai apa Pak? Tuhan selain Allah, ya, diikuti dan dijadikan parameter kebenaran, pasti pecah Pak.
Setiap manusia punya akal nggak Pak? Pasti setiap akal punya pendapat yang berbeda. Akal mana yang akan jadi rujukan seperti itu? Di antara sebab perpecahan Pak, ya, lebih mengedepankan nenek moyang. Dahulu orang-orang musyrikin Quraisy Pak, kalau dikatakan ikuti apa yang Allah turunkan, apa kata mereka? Kami lebih mengikuti nenek moyang kami. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, mereka berkata, kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Walaupun nenek-nenek moyang kalian itu tidak berakal dan tidak dapat hidayah, tetap kalian ikuti. Subhanallah. Betapa banyaknya di Indonesia, Pak, di negeri kita ini, orang-orang yang lebih mengedepankan keyakinan nenek moyang. Ya, kata ini sebagai warisan leluhur-leluhur kita yang harus kita pertahankan. Nah, kalau itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah sih silakan aja. Tapi ya, kalau itu jelas-jelas bertabrakan dengan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW, tidak boleh kita pertahankan ya akhul Islam, saudaraku seiman.